Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 26 Januari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami, agar kami hanya meminta akan kuasa Roh Kristus dalam hidup ini. Kehendak-Mu yang jadi beserta kami ya Tuhan, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Ia memberikan buah roh. Ayat inti terdapat dalam Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Akankah kita anggap bahwa kita sanggup untuk membentuk hidup kita dan tabiat kita untuk memasuki pintu gerbang kemuliaan itu? Kita tidak dapat berbuat itu. Kita bergantung setiap saat pada Roh Allah yang bekerja atas kita dan anak-anak kita. Sekiranya para orang tua mau melihat keadaan yang berbeda dalam segala hal di keluarganya, biarlah mereka menyerahkan dirinya semata-mata kepada Allah, maka Tuhan akan mengadakan jalan dan cara-cara oleh mana suatu perubahan boleh terjadi dalam rumah tangga mereka. Penebus-Mu yang berbelas kasihan sedang mengamat-amati Engkau dengan kasih dan simpati, bersedia hendak mendengar segala doa-Mu dan memberikan kepadamu bantuan yang Engkau perlukan dalam pekerjaan hidup-Mu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kelemah lembutan, iman dan kemurahan hati adalah dasar dari tabiat Kristen. Segala anugerah yang indah ini ialah buah roh. Itu adalah mahkota dan perisai orang Kristen. Tidak ada yang dapat memberikan kepuasan dan kesenangan hati yang lebih sempurna. Selama engkau menerima Roh Kristus, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Anugerah-anugerah roh akan matang dalam tabiatmu. Imanmu akan meningkat, keyakinan hatimu akan bertambah dalam, kasihmu akan dijadikan sempurna. Makin lama engkau akan semakin memantulkan keserupaan dengan Kristus di dalam segala sesuatu yang suci, mulia, dan elok. Buah ini tidak akan pernah binasa, melainkan akan menghasilkan sejenisnya, suatu penuaian kepada hidup yang kekal. Bila mana buahnya matang, lalu segera disuruhnya orang membawa sabit, sebab sudah tiba musim menuai. Kristus sedang menunggu-nunggu dengan penuh kerinduan bagi manifestasi dirinya dalam jemaatnya. Apabila tabiat Kristus kelak dihasilkan dengan sempurna dalam umatnya, maka ia akan datang untuk menyatakan mereka sebagai miliknya. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita segarkan kembali apa itu buah-buah roh di dalam Alkitab. Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menghasilkan buah-buah roh ini? Renungan hari ini sebenarnya sudah jelas menyatakan, bagi umat-umat Allah yang terbuka kepada kebenaran dapat langsung melihat. Namun sebelum kita baca kembali pernyataan renungan hari ini, mari kita lihat penjelasan nubuat tentang buah-buah roh. Ye shall receive power, halaman 130 paragraf 5 dan 6 berkata, tidak ada penghibur seperti Kristus, lembut dan benar. Dia dijamah dengan perasaan kelemahan-kelemahan kita. Rohnya berbicara kepada hati. Pengaruh dari Roh Kudus adalah kehidupan Kristus dalam jiwa. Roh ini bekerja di dalam dan melalui setiap orang yang menerima Kristus. Mereka yang mengetahui kehadiran Roh ini mengungkapkan buah-buahnya: kasih, sukacita, damai, kesabaran,
kelemah lembutan, kebaikan, iman. Jadi, dengan jelas roh nubuat mengatakan bahwa tidak ada penghibur seperti Kristus, lembut dan benar. Kata tidak ada artinya hanya Yesus. Hanya Yesus penghibur yang lembut dan benar. Dan penghibur ini hadir melalui kehadiran rohnya, yaitu rohnya Kristus yang kudus, yang berbicara kepada hati kita. Nah, apa hasilnya dari kehadiran rohnya Kristus ini dalam hati kita? Kita menghasilkan buah-buah roh. Maka artinya yang menghasilkan buah-buah roh adalah Yesus Kristus. Itulah yang Yesus nyatakan dalam Yohanes pasal 15 saat Yesus menjelaskan tentang pokok anggur yang benar. Roh nubuat menunjukkan hubungannya dengan buah-buah roh dalam kutipan berikut ini. Manuskrip Releases volume 21, halaman 117 paragraf 3 yang berkata, jika kita percaya pada diri kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Kristus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Buah apakah yang akan kita hasilkan? Buah roh. Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bila kita tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, maka kita berbuah. Dan buah yang kita hasilkan adalah buah-buah roh, sebagaimana yang dinyatakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Bagaimana Kristus tinggal dalam hidup kita? Melalui kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus yang kudus yang disebut penghibur di dalam hati kita. Karenanya roh nubuat berkata dalam Bible Echo Januari 15 tahun 1892 paragraf 7 yang berbunyi, kita harus memiliki Kristus tinggal di dalam hati kita oleh iman, dan kemudian kita akan memanifestasikan buah-buah roh yang firman Allah nyatakan sebagai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, roh nubuat dengan jelas berkata, kita harus memiliki Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Jika dikatakan harus, artinya tidak ada pilihan. Yang kita perlukan hanya Kristus dan harus terhubung kepadanya. Nyonya White menuliskan dalam suratnya nomor 80 tahun 1894 paragraf 24 yang berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mereka yang memiliki hubungan vital dengan Yesus Kristus akan menghasilkan buah yang berkualitas ini. Tidak heran Nyonya White tuliskan tadi bahwa kita harus memiliki Kristus tinggal dalam hati kita, terhubung dengan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang berkualitas, yaitu buah-buah roh. Dan itu sebabnya renungan hari ini mengutip dari buku Christ Object Lesson yang berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 34 paragraf 4. Selama engkau menerima roh Kristus, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Saudaraku dalam Tuhan, roh yang memimpin anak-anak Allah adalah roh Kristus. Roh yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran adalah roh Kristus. Roh yang mengajar kita adalah roh Kristus. Roh yang membawa hikmat dan pengertian adalah roh Kristus. Dan hari ini, roh yang memberikan buah adalah roh Kristus. Roh Kristuslah yang kita perlukan dan ini harus. Kenapa? Karena buah-buah roh tersebut adalah karakter Kristus. Dan renungan hari ini dalam penutupannya menyatakan bahwa bila karakter Kristus kelak dihasilkan dengan sempurna di dalam umatnya, maka Yesus akan datang untuk menyatakan mereka sebagai miliknya.
artinya kita diselamatkan. Karenanya penting sekali buah-buah roh ini, sebab berhubungan dengan keselamatan kita. Dan yang dapat menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran sejati. Yang penting kami pahami bahwa yang menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kami adalah Yesus Kristus dan hanya Yesus Kristus. Karenanya kami harus memiliki Kristus tinggal dalam hati kami melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, beserta kami sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.